Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait ujian akhir semester mata kuliah Hipnokonseling dan NLP. Namun sebelum itu, ada baiknya bagi saya untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nanda Sawitri dengan NIM 2111031493 dari kelas 5J dengan absen 28 dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar jurusan Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan. Setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah Hipnokonseling dan NLP ini, saya mendapatkan banyak sekali manfaat, insight, serta wawasan baru terkait hal-hal yang belum pernah saya ketahui sebelumnya. Materi-materi yang dibelajarkan dalam mata kuliah ini juga sangat menarik, terutama dalam materi langkah-langkah dalam menghipnosis seseorang, serta terkait bagaimana cara kita menghipnosis diri sendiri atau melakukan self-hipnosis ini. Dari adanya pembelajaran terkait materi-materi tersebut, saya jadi mengetahui tentang bagaimana cara melakukan self-hipnosis yang baik dan benar. Selain itu pula, saya juga mengetahui lebih dalam terkait dengan pikiran sadar dan terkait dengan pikiran bawah sadar yang kita miliki. Selain itu pula, kita juga semakin sadar untuk bisa menghilangkan sesuatu trauma di masa lalu, kita harus bisa mengikhlaskan yang sudah terjadi dan tetap fokus tentang apa yang terjadi di masa depan. Hal ini dapat kita lakukan untuk dapat menghilangkan kompleks-kompleks atau tombol-tombol sensitif yang ada dalam diri kita. Dari pembelajaran dalam mata kuliah ini, saya berharap bahwa kedepannya saya bisa memberikan dampak yang baik bagi keberadaan diri saya sendiri, serta bagaimana cara memberikan dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar saya. Hal tersebut dapat saya lakukan dengan melalui tindakan-tindakan atau perilaku kecil yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang saya miliki. Selain itu, dengan memiliki pengetahuan serta wawasan lebih terkait hipnosis ini, semoga kehidupan saya ke depannya akan dapat jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan saya bisa dapat lebih mengontrol diri saya ke arah yang baik pula. Dengan begitu, hal-hal yang ingin saya raih dalam hidup ini pun dapat saya capai dengan maksimal. Materi dalam mata kuliah Hipnokonseling dan NLP ini banyak memberikan insight dan pemahaman baru bagi saya, terutama tentang bagaimana kita dalam menjaga kesehatan mental yang dimiliki melalui berbagai tindakan, salah satunya adalah melalui self-hypnosis ini. Langkah-langkah dalam pelaksanaan self-hypnosis ini mulai dari langkah persiapan dan relaksasi, kemudian dilanjutkan dengan langkah tes critical area, kemudian langkah relaksasi pendalaman, langkah pemrograman diri yang di dalamnya terdapat proses kita dalam self-talk, affirmation, and chanting, hingga tahap akhir yaitu tahap pengakhiran. Tahap-tahap tersebut memberikan pengalaman baru bagi saya dalam melakukan self-hypnosis tersebut dengan baik dan benar. Dengan mempelajari materi dalam mata kuliah ini, saya juga jadi mengetahui tentang pikiran manusia, yaitu terkait pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar. Kita sebagai manusia berhak untuk memiliki suatu pikiran bawah sadar yang baik dan sesuai dengan hal-hal yang seharusnya. Hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai hal tersebut tidak lain adalah dengan melakukan pemrograman diri ke arah yang lebih baik. Salah satu hal atau salah satu tindakan yang dapat kita lakukan untuk bisa mencapai hal tersebut atau untuk bisa mencapai pemrograman diri ke arah lebih baik tidak lain adalah dengan melakukan self-hypnosis. Dari adanya proses pelajaran ini pula, saya dapat mengetahui tentang bagaimana pentingnya pemberian sugesti dan afirmasi positif pada diri sendiri. Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan sehingga sugesti dan afirmasi positif tersebut nantinya akan dapat melekat di dalam diri serta pikiran kita, dan dalam menjalani segala aktivitas dalam hidup ini, kita akan dapat melakukannya dengan baik, maksimal, dan sungguh-sungguh. Dalam proses self-hypnosis ini juga harus dilakukan dengan menggunakan kata-kata present tense atau kata-kata saat ini. Hal tersebut kita lakukan untuk dapat menempatkan diri kita dalam keadaan bahwa seolah-olah kita sudah dapat mencapai hal-hal yang kita inginkan atau yang kita utarakan sebelumnya. Selain itu, hindari pula dalam menyebutkan kata-kata bernilai negatif seperti kata tidak, jangan, bukan, dan lain sebagainya dalam proses self-hypnosis atau dalam menghipnosis seseorang. Lebih baik menggantinya dengan menggunakan kata-kata yang positif saja. Misalnya sebagai contoh, daripada menyebutkan kalimat yang ada kata-kata negatifnya seperti saya tidak akan menjadi malas, kita dapat mengganti kalimat tersebut menjadi saya akan menjadi orang yang rajin. Hal tersebut dapat kita lakukan untuk bisa memberikan pemahaman dan juga penekanan yang lebih baik kepada diri kita sendiri, terutama pada pikiran bawah sadar yang kita miliki. Hal tersebut dikarenakan pikiran bawah sadar kita memiliki tingkat kemalasan yang tinggi dibandingkan dengan pikiran sadar. Dari adanya makna tersebut, dapat diambil pengertian bahwa pikiran bawah sadar kita memerlukan waktu yang lebih untuk bisa terbiasa dan melakukan hal baru dalam kehidupan yang kita lakukan sebelumnya. Sehingga kegiatan-kegiatan baru tersebut akan dapat menjadi kebiasaan dari yang kita lakukan sebelumnya.
Dari proses tersebut, saya berharap bahwa kedepannya saya akan dapat mengimplementasikan hal-hal yang telah saya pelajari dalam mata kuliah ini. Dengan begitu, saya akan dapat memberikan dampak yang baik bagi kelangsungan hidup saya sendiri ke depannya. Sehingga segala hal yang saya lakukan dalam hidup ini akan dapat saya lakukan dengan baik, maksimal, dan sungguh-sungguh. Selain itu pula, saya juga berharap bahwa dengan mengimplementasikan hal-hal dalam mata kuliah hipnokonseling dan NLP ini, saya akan dapat memiliki kehidupan seperti yang telah saya impikan sebelumnya, yaitu dengan memiliki kehidupan yang aman, tenang, dan damai. Saya berharap bahwa kedepannya saya akan dapat mencapai hal-hal yang saya pernah rancang sebelumnya melalui tindakan self-hypnosis seperti memberikan afirmasi serta sugesti-sugesti positif kepada diri saya sendiri. Saya juga berharap kedepannya saya lebih dapat mengontrol dan mengarahkan diri saya ke arah yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sehingga saya akan dapat menjadi pribadi yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya di dalam kehidupan yang saya miliki. Dari daya pengetahuan serta wawasan di dalam mata kuliah ini, kepercayaan diri yang ada dalam diri saya pun dapat meningkat. Selain itu, saya juga dapat menjadi lebih optimis dalam menjalani segala hal yang ada di hidup saya, yakni dengan menjalankannya secara maksimal dan sungguh-sungguh. Sehingga hasil dari proses yang telah saya lakukan pun akan dapat maksimal pula. Semangat juang yang saya miliki dalam diri pun semakin meningkat. Dari proses tersebut, keinginan saya untuk menghilangkan berbagai macam hal negatif yang ada dalam diri saya pun semakin besar. Sehingga kedepannya saya akan dapat tumbuh menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Wayan Eka Paramarta dikarenakan telah membimbing seluruh mahasiswa termasuk saya dalam proses perkuliahan yang dilaksanakan kurang lebih selama 4 bulan ini. Saya berharap saya akan dapat menjadi salah satu dari seluruh mahasiswa yang nantinya bisa mengimplementasikan dan juga menerapkan hal-hal baik yang telah belajarkan kepada kami dalam perkuliahan ini. Seperti yang dibelajarkan kepada kami, hal-hal atau materi dalam mata kuliah ini akan jauh lebih bermakna dan juga bermanfaat serta memiliki arti jika kita sebagai manusia mengimplementasikan dan menerapkannya dalam aktivitas di kehidupan kita sehari-hari. Hal ini dikarenakan materi-materi dalam mata kuliah hipnokonseling dan NLP ini memang harus dilaksanakan secara langsung di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan dapat merasakan dampak baik secara langsung pula dari adanya penerapan hal tersebut. Seperti kata pepatah, omongan tanpa aksi hanyalah sebuah ilusi belaka. Oleh karena itulah, kedepannya saya berharap bahwa saya akan dapat menerapkan dan mengimplementasikan hal-hal yang telah saya pelajari dalam materi mata kuliah hipnokonseling dan NLP dengan baik, maksimal, dan sungguh-sungguh. Sehingga saya akan dapat mencapai target serta kehidupan seperti yang saya inginkan sebelumnya. Setelah menyelesaikan perkuliahan mata kuliah hipnokonseling dan NLP ini, saya berharap kedepannya saya akan dapat menjadi insan yang dapat berguna bagi bangsa dan negara. Hal tersebut dapat saya lakukan melalui tindakan-tindakan kecil dalam aktivitas di hidup ini. Sebagai contoh adalah menjalankan kewajiban dengan maksimal dan sungguh-sungguh, dapat mengarahkan diri ke arah yang lebih baik, membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan ataupun musibah, hingga membuat orang tua serta keluarga saya dapat menjadi bangga kepada diri saya sendiri. Lalu, saya juga dapat membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa saya dapat menjadi sosok yang membanggakan bagi diri, keluarga, serta bangsa dan negara ini di masa yang akan datang. Saya berharap ke depannya saya akan dapat terus membentuk diri untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi ke depannya, dan saya dapat terus meningkatkan value serta kualitas diri saya ke depannya. Saya berharap ke depannya saya bisa memberikan influence ataupun dampak yang jauh lebih baik kepada diri saya sendiri, lingkungan tempat saya tinggal, maupun lingkungan yang lebih jauh lagi. Sehingga nantinya hal-hal positif akan selalu senantiasa menyertai saya dimanapun saya berada. Saya juga berharap setelah saya menyelesaikan mata kuliah hipnokonseling dan NLP ini, saya akan dapat tetap mengingat pesan-pesan serta motivasi yang diberikan oleh Bapak Wayan Eka Paramarta selama proses perkuliahan berlangsung. Saya berharap kedepannya saya akan tetap mengimplementasikan hal-hal yang telah saya pelajari dalam mata kuliah ini, terutama terkait self-hypnosis. Dengan menyelesaikan mata kuliah ini, saya berharap kedepannya saya dapat menjadi pribadi yang jauh lebih baik, lebih percaya diri, lebih semangat, dan dapat mengontrol diri ke arah yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya.
Saya juga berharap saya akan dapat menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di dalam diri saya, sehingga kedepannya saya dapat terus meningkatkan value serta nilai yang saya miliki ke arah yang jauh lebih baik lagi dibanding sebelumnya. Baik, itulah harapan saya ke depannya setelah menyelesaikan mata kuliah hipnokonseling dan NLP ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.